Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Zaituna Zahra, Saya Luis Adi Putra. Saya Nesya Putri Davina. Saya Nabila Rizky Andini. saya Dewi Hazrani. Di sini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Penyakit-penyakit pada pencernaan antara lain yaitu ada 1. GERD. GERD adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya katup atau bagian bawah kerongkongan. Normalnya, katup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Namun, pada penderita GERD, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. Yang kedua, ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Ciri umum tukak lambung meliputi kembung, mual dan muntah, feses berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta hilangnya nafsu makan. Yang ketiga, ada diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus, atau bakteri. Diare bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu. Selain menyebabkan perubahan frekuensi dan konsistensi BAB, diare juga bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kram perut, demam, kembung, dan mual. Yang keempat, ada batu empedu. Batu empedu adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras di kantung empedu. Fungsi kantung empedu ini untuk menampung cairan pencernaan yang disebut dengan cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan usus kecil. Adanya batu empedu akan menyebabkan sakit perut yang sangat hebat, bahkan sampai tidak bisa diam dan mencari posisi yang nyaman. Demam tinggi dan menggigil, serta kulit menguning atau penyakit kuning. Yang kelima, ada radang usus. Radang usus atau inflammatory bowel disease adalah kondisi adanya luka melepuh kronis di usus. Ada 2 jenis radang usus, yakni colitis ulceratif dan penyakit Crohn yang menyerang usus halus dan usus besar. Nah, ini akan mengakibatkan rasa sakit yang sangat hebat, feses berdarah, diare, demam, penurunan berat badan, dan kekurangan gizi, bahkan beberapa kasus mengancam nyawa. Selanjutnya ada kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi ketika tubuh tidak dapat mencerna laktosa, gula yang terdapat dalam susu dan produk susu. Hal ini terjadi karena usus halus yang tidak memproduksi cukup enzim laktase yang berfungsi memecahkan laktosa menjadi bentuk yang terdapat diserap oleh darah. Gejala laktosa yang umumnya terjadi adalah kambung, gas, nyeri perut, diare, dan mual. Selanjutnya ada teknologi pada sistem pencernaan. Yang pertama, endoskopi. Produser medis yang menggunakan selang tipis dan panjang untuk memeriksa organ dalam tubuh seperti saluran cerna. Endoskopi dapat membantu dokter untuk mendeteksi penyakit, mengambil sampel jaringan, dan melakukan screening kanker. EUS atau endoscopic ultrasound, teknologi yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk memvisualisasikan sistem pencernaan. EUS dapat menghasilkan gambar rinci dari saluran pencernaan dan organ di sekitarnya. Yang ketiga ada CT scan, digunakan sebagai tes untuk asam lambung guna mendeteksi peradangan, infeksi, sampai pertumbuhan kanker. Meskipun jarang dilakukan CT scan, lambung bisa dilakukan untuk memastikan keluhan nyeri perut yang tidak jelas penyebabnya.